semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Komsin dan ini adalah Sachi TV. Di video kali ini aku ingin membahas sesuatu yang ringan sebenarnya, tapi perlu kalian tahu karena ini penting banget buat kita agar selalu waspada tentang bagaimana tentang sebuah perihal benda-benda asing yang bisa menerobos dan berhasil masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, masalahnya di sini gimana nerobosnya itu nggak diketahui gimana caranya. Ada yang bilang ini karena santet dan lain sebagainya. Tapi kalau kata dokter, penjelasan secara logisnya sih bukan itu. Nah, sebenarnya benda-benda apa saja yang berhasil menerobos ke dalam tubuh manusia melalui jalan yang tak semestinya ini, dan seperti apa penanganannya? Kita langsung simak aja ke video utamanya. Masuk hajar! Hai guys, ini ada yang bikin heboh nih. Pasalnya pas gue baca artikel ini tuh gue nggak habis pikir. Pasalnya ada emas-emas berumur 35 tahun di Jember, Jawa Timur yang bernama Mas Lastiadi. Ini di perutnya itu ada gelas guys. Nah, seperti biasanya warga negara berbunga-bunga ini mempercayai bahwa itu gelas bisa sampai ke dalam perutnya Mas Lasmiadi ini karena santet guys. Tapi setelah di ronsen sebenarnya posisi gelasnya itu nggak bener-bener di perut atau di lambung, enggak. Tetapi ada di usus besar alias dekat dengan lubang pembuangan. Tapi secara menurut dokter, kan dokter itu soalnya mikirnya tuh pasti logis-logisnya aja kan ya. Nggak percaya sama teori santet yang sudah dikemukakan dan mencuat di tengah masyarakat ramai ini. Dan menurut dokter, kemungkinan yang paling besar adalah Mas Lasmiadi ini sengaja dengan sendirinya memasukkan ini gelas ke dalam lubang pembuangannya itu sendiri. Kurang kerjaan kali Mas Nur Lasmiadi. Kalau aku gelas kan buat minum ya guys, masuknya tuh ke mulut gitu loh deketnya. Kenapa bisa masuk lewat situ ya guys? Nah, Mas Lasmiadi sendiri waktu ditanya nggak ngaku sampai sekarang kalau itu gelas itu sebenarnya bisa masuk ke dalam situ tuh dimasukin sendiri atau memang sengaja gitu sama dia dimasukin. Jadi apakah gelasnya itu bisa tahu-tahu tuh masuk gitu atau memang sama dia sengaja dimasuk-masukin gitu guys. Soalnya kalau dia sampai ngaku itu sengaja dimasukin sama dia sendiri, kan bisa berabe, bisa gede banget nih gibahnya seluruh Indonesia guys. Soalnya ngapain juga itu Mas Nur masuk-masukin gelas ke situ? Salahnya ini tuh bukan gelas kecil loh guys, bukan gelas Loki yang biasa dipakai buat kerokan kayak gitu tuh bukan. Gelasnya tuh lumayan gede, ukurannya aja sampai 8 cm. Gede loh itu. Yang pada akhirnya itu gelas harus dikeluarkan dari tubuh Mas Lasmiadi ini melalui tindakan operasi. Aduh, orang pada sibuk operasi hidung, operasi kemarin itu tenggorokan, ini malah sibuk operasi ngeluarin gelas. Cukup mengusik tanya sih emang. Sampai-sampai 2 orang dokter yang menangani operasi ini harus menghabiskan waktu lebih dari 2 jam loh guys. Sebenarnya kasus seperti ini di dunia medis itu bukan yang pertama kali si Mas Lasmiadi ini. Beberapa tahun yang lalu sempet tuh ada kasus lain ya selain Mas Lasmiadi ini, pendahulunya Mas Lasmiadi ini. Tiba-tiba ada kasus di mana manusia bisa bertelur. Apakah ini definisi ayam yang sesungguhnya? Nggak ngerti deh. Nah, kenapa bisa telur itu masuk ke dalam lubang bawah itu? Nah, itu juga dokter sekali lagi bilang kayaknya sengaja dimasukin deh. Tapi waktu itu untuk menimbulkan sensasi yang besar mungkin dia tuh nggak ngaku kalau sengaja masukin telurnya itu ke dalam lubang yang fantastik itu. Ya kalau gue sih lebih percaya penjelasan dokter sih ya sebenarnya. Tapi yang bikin gue bingung banget sebenarnya buat apaan ya? Dan sekarang kita balik dulu ke Mas Lasmiadi, si manusia gelas. Tepatnya pada tanggal 18 Juni 2022 lalu, seorang wartawan menemui Mas Lasmiadi untuk menanyakan kondisinya pasca operasi. Kata Mas Lasmiadi ini udah membaik sih. Nah, ini berasa habis operasi sesar kali ya. Tapi emang belum bisa bekerja berat dulu. Jadi kalau dirasa-rasain itu masih suka ada yang ngeganjel gitu. Tapi mohon maaf Mas Lasmiadi, bukannya gelasnya udah dikeluarin kok ada yang ganjel lagi, jangan-jangan ada yang lain nih. Lagian ada aja Mas Lasmiadi. Ini jangan-jangan yang ngeganjel ini bukan gelas, tetapi mungkin yang ngeganjel ini kan gibahan tetangga kali ya. Loh, kok bisa ada gelas di dalam gitu kali ya. Jadi samping yang keganjel pastinya bekas-bekas jahitan OP-nya itu, operasinya itu ya nggak sih? Selain itu, Mas Lasmiadi juga diharuskan kontrol beberapa kali ke rumah sakit pasca operasi ini kan, jadi repot kan loh. Nah, sebenarnya menurut jurnal medis sendiri, kejadian-kejadian benda asing masuk ke dalam tubuh manusia dan melalui lubang ajaib itu bukan yang pertama kali. Selain gelas sama telur tadi ya guys, di India ada seorang pria yang kemasukan bahkan kepala shower kamar mandi guys. Waktu ditanyain, dia bilang dia lagi mandi, tiba-tiba kepleset tuh kepala shower masuk sampai ke kedalaman 15 cm. Nah kan, langsunglah dilarikan ke rumah sakit. Pas ditanya kenapa ini kepala shower bisa masuk ke dalam gitu kan. Kata dia, iya Pak dokter gitu kan. Dia Pak dokter aku kepleset. Jadi ini shower masuk ke dalam situ gitu katanya. Nah dokter nggak percaya waktu itu dan dokter lebih mempercayai sebuah teori bahwa ini merupakan salah satu akibat dari tindakan autoerotis. Itu apa sih itu? Tetapi untungnya dokter di rumah sakit New Delhi tidak menemukan ada kerusakan yang berarti. Maksudnya ini kerusakan di organnya si bapak ini ya, bukan kerusakan showernya. Kalau
shower mama jelas sial mama itu. Mungkin kata showernya apa bedanya gue sama oncom, kenapa bisa sampai ke lubang sini gitu kali ya. Ini wanti-wanti nih buat kalian-kalian jika suatu saat nih ya jadi dokter bedah nih ya, kalian nggak usah kaget kalau nemu pasien model beginian ya. Nah, ini masih banyak nih di skrip gue nih benda-benda asing yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui lubang-lubang berbahaya ini. Nah, salah satunya ini nih, ada yang lain lagi nih. Ini terjadi di Riyadh, Arab ya. Ini seorang pria berusia 23 tahun mengeluh sakit perut di bagian bawah dan dia mendatangi Riyadh Hospital Care. Jadi dia itu di sana mengeluh, "Pak dokter, saya sakit perut bagian bawah." Nah, setelah dia menjalani pemeriksaan sinar X, diketahui akibatnya adalah dia memasukkan aerosol ke dalam lubang ajaibnya dia dengan tujuan mengurangi bau kentutnya dia. Apa enggak mind blowing nih kalau yang begini nih. Ini ada yang lain lagi nih di Mississippi. Jadi seorang pria 72 tahun umurnya mendatangi Mississippi Medical Center karena di dalam lubang ajaibnya itu kemasukan botol, guys. Nah, kok bisa? Pas ditanya, ternyata dia bilangnya, kesaksiannya gini nih, "Pak dokter, waktu itu saya BAB nih, tadi pagi saya BAB. Nah, botol ini aku pakai buat BAB, saya kepleset, Pak. Terus masuk deh ke dalam gitu." Apakah kalian percaya dengan penjelasan yang sulit dimengerti oleh nalar ini? Kenapa BAB mesti di botol, bukannya mestinya di toilet? Kemudian Eyang ngapain BAB di atas botol? Ya elah, kalau keplengkang gini kan malah jadi masalah, jadi gibahan seluruh dunia nih. Nah, ada lagi, ini sebuah kasus masuknya benda asing ke dalam lubang ajaib ya. Itu masuknya terong sepanjang 19 cm hingga dia itu masuknya itu sampai mendekati kantong empedu. Ini rada bahaya nih karena artikelnya juga pendek, jadi sebenarnya nggak ada gambarnya juga nggak ada. Jadi gue sertakan di sini gambar ilustrasi terongnya, tapi bukan ini ya terong yang dipersalahkan, terongnya tuh beda lagi ya. Nah, lanjut ke kasus berikutnya, yaitu sebuah peristiwa yang menimpa seorang pengacara di Amerika Serikat, yang mana katanya menurut pengakuannya dia itu mandi bawa handphone kemudian kejengkang dan handphonenya itu masuk ke lubang ajaibnya. Nah, waktu ditanya di rumah sakit, "Kok bisa itu handphone bukannya begini makanya ya, bukan ke bawah begitu ya?" Dia nggak tahu, pokoknya gitu. Pokoknya aku lagi nelpon di dalam kamar mandi terus keblengkang, kepleset gitu ya, kepleset terus tiba-tiba handphonenya tuh masuk aja ke situ. Nah, gimana guys menurut kalian? Agak sulit dibayangkan kan? Nah, dari video ini kita belajar hati-hati kalau mandi nggak usah bawa telepon, kemudian shower juga nggak usah diapa-apain. Pokoknya mandi tuh begini tuh, jangan diapa-apain kemana-mana loh kalian pada. Dan kalau kalian nanti ya, aku ingatkan ya kalian sekali lagi, kalau suatu saat kalian menjadi dokter bedah, nggak usah kaget kalau menemui pasien-pasien ajaib yang seperti ini. Oke guys, dan aku semuanya thank you banget atas perhatiannya dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take